Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Lutfi Zulfatun Isfahani, yang kedua Muhammad Zufri Zainuddin, yang ketiga Risma Agustina yang akan menjelaskan tentang ekstensi ibadah, aspek spiritual dan moral dalam Islam. A. Ekstensi ibadah. Pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Ibadah adalah taat kepada Allah SWT dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Dalam Islam, ibadah merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan tujuan untuk mencari ridho darinya. Ciri-ciri ibadah. Yang pertama, tidak ada perantara. Ibadah orang Islam tidak memerlukan perantara antara manusia dengan Allah SWT. Yang kedua, tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun dan kapanpun seorang berada, ia bisa beribadah kepada Allah SWT. Yang ketiga, sebuah perspektif yang mencakup segalanya. Bagi Islam, ibadah tidak terbatas pada doa-doa tertentu. Yang keempat adalah memerlukan kemurnian hati. Al-Quran menitik beratkan bahwa ibadah itu hendaklah dilakukan karena Allah SWT. Macam-macam ibadah. Yang pertama, ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang menjadi penghubung kita dengan Allah, hablum minallah, seperti ibadah sholat, zakat, puasa, haji, dan membaca Al-Quran. 2. Ibadah ghairul mahdhah, yaitu ibadah dalam bentuk muamalah atau yang disebut dengan hablum minannas. Artinya, ibadah yang dilakukan dalam bentuk menjaga hubungan sesama manusia yang tidak menyalahi aturan Allah SWT, seperti jual beli dan pernikahan. B. Aspek spiritual. Spiritualitas atau kerohanian atau spiritual adalah hubungan makhluk dengan Tuhan yang Maha Esa atau yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Tuhan di sini tergantung dengan keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh makhluk itu sendiri. Secara etimologi, spiritual adalah sesuatu yang paling mendasar, penting, serta mampu menggerakkan dan juga memimpin cara berpikir dan bertingkah laku atau individu. Aspek spiritualitas. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang belum atau tidak diketahui ataupun ketidakpastian dalam kehidupan. 2. Menemukan arti, makna, dan tujuan hidup. 3. Menyadari kemampuan dalam menggunakan sumber dan kekuatan yang ada di dalam diri sendiri. Yang keempat adalah dan memiliki perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan juga dengan yang maha tinggi atau Tuhan. C. Moral dalam Islam. Pengertian moral dalam konsep Islam. Moral dalam Islam identik dengan akhlak, di mana kata akhlak berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari khulq. Khulq di dalam kamus Al-Munjid berarti budi pekerti atau perangai. Jadi pada hakikatnya akhlak atau budi pekerti ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan telah menjadi kepribadian, hingga dari situ timbul berbagai macam perbuatan dengan cara mudah dan spontan tanpa dibuat dan tanpa memerlukan pemikiran. Perwujudan moral dalam kehidupan. Dalam mewujudkan nilai-nilai moral atau akhlak yang mulia, ada beberapa kewajiban yang perlu ditunaikan. 1. Membersihkan hati serta mensucikan hubungan dengan Allah SWT. 2. Memperhatikan seluruh perintah dan larangan agama. 3. Belajar melawan kehendak diri dan menaklukkannya kepada kehendak Allah SWT. Yang keempat, sanggup berjuang dengan musuh-musuh yang hendak menghinakan agama atau melanggar batas-batas keyakinannya. 5. Menegakkan persaudaraan di dalam Islam, bertolong-tolongan di antara sesama muslim. 6. Agama Islam adalah agama kemanusiaan. Manfaatnya tidaklah dirasakan oleh umat Islam saja, tetapi oleh seluruh umat manusia. C. Moral dalam Islam, yaitu hubungan akhlak atau moral dengan kehidupan beragama. Moral dan akhlak dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan agama, karena nilai-nilai yang tegas pasti tetap tidak bisa berubah karena keadaan, tempat, dan waktu adalah nilai-nilai yang bersumber dari agama. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.